Mungkin pada saat pertama belajar stoik gitu ya, kita bertanya kepada diri kita gitu ya, atau bertanya kepada buku yang kita baca, apakah seorang stoik itu tidak boleh memiliki banyak harta? Apakah seorang stoik itu tidak boleh mengejar apa yang dia inginkan? Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang cara bagaimana menjadi orang kaya ala stoik gitu ya. Hal ini saya bahas karena kita itu sering sekali merasa stres tentang apa yang orang lain miliki gitu ya. Kita merasa nasib kita itu tidak sebaik nasib orang lain. Kita merasa nasib kita itu sangat buruk karena kita memiliki kehidupan yang cukup, yang gini-gini aja gitu ya, yang tidak ada rasa mewah-mewahnya gitu ya. Padahal sebenarnya orang yang kaya itu di dalam stoicisme gitu ya, dalam stoikisme, orang kaya itu adalah orang yang memiliki keinginan yang sedikit. Ya, orang kaya itu adalah orang yang memiliki keinginan sedikit atau sedikit keinginannya gitu ya. Bukan orang yang memiliki banyak harta gitu ya. Jadi kata Seneca, it is not the man who has too little, but the man who craves more that is poor gitu ya. Kita terlalu banyak membandingkan apa yang kita miliki gitu ya. Kita terlalu banyak membandingkan apa yang kita miliki dengan orang lain gitu ya. Jadi kata Seneca pun ini adalah bukan tentang orang yang memiliki harta sedikit, tetapi tentang orang yang memiliki keinginan yang banyak. Yang memiliki keinginan yang banyaklah orang yang miskin. Gitu ya. Ngerti ya? Jadi banyak sekali quote-quote atau tulisan-tulisan dari seorang stoik yang tentu saja bukan hanya harus kita baca tetapi harus kita praktekkan. Gitu ya. Ini adalah kutipan yang sederhana, yang terkenal, yang mungkin orang lain sudah tahu kutipan ini, tetapi tidak banyak orang yang mempraktekkan kutipan ini, gitu ya. Kita tahu Seneca itu adalah seorang yang memiliki pendidikan yang tinggi, memiliki nama yang bagus di dalam dunia politik, dan memiliki otak yang sangat pintar karena dia adalah salah satu pengajar dan dia adalah seseorang yang pintar dalam dunia finansial gitu. Tetapi dia menulis tulisan yang seperti itu yang measuring itu yang mengukur bahwa seseorang itu miskin bukan karena dia memiliki hal yang sedikit atau uang yang sedikit atau harta yang sedikit, tetapi dia itu miskin atau seseorang itu miskin karena memiliki keinginan yang banyak. Apakah ini benar? Apakah ini relate dalam kehidupan kita sekarang di tahun 2024? Tentu saja relate, karena manusia itu otaknya dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu tidak berubah. Kita itu masih memiliki kecemburuan sosial, masih memiliki otak yang membanding-bandingkan,
melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita, tidak bersyukur, menginginkan apa yang tidak kita miliki, gitu ya. Jadi seorang stoik itu harus tentu saja belajar untuk menjadi seorang stoik dengan membaca buku, membaca kutipan-kutipan, tetapi yang lebih penting itu harus mempraktekkan bacaan dan kutipan yang kita tahu, gitu ya. Dan tentu saja kita harus menggunakan itu sebagai alat hidup kita atau alat di dalam hidup kita untuk menjadi apa? Menjadi seorang stoik, gitu ya. Ketika kita merasa hidup kita itu miskin dan tidak sekaya orang lain, gitu ya, maka kita harus membuka permasalahan tersebut, gitu ya. Dan tentu saja kita harus berhenti memikirkan apa yang sedang kita pikirkan dan kita harus membedah apa yang kita pikirkan. Kita itu merasa tidak kaya, lalu kita harus berhenti. Kenapa saya merasa tidak kaya? Apakah saya memiliki uang yang cukup atau apakah saya memiliki keinginan yang banyak? Gitu ya. Uang itu, percaya sama saya, uang itu akan selalu cukup jika kita tidak memiliki keinginan yang banyak. Yaitu mah semua orang juga tahu. Memang semua orang tahu gitu, tetapi tidak semua orang mampu untuk mempraktekannya. Maka dari itu kita sebagai seorang stoik, kita itu harus berlatih untuk melakukan apa yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang stoik, yaitu berlatih. Berlatih untuk tidak menginginkan hal yang banyak dan hal yang tidak mungkin untuk kita capai, gitu ya. Tetapi kan semua hal itu mungkin di dunia ini jika kita ingin bekerja keras. Iya betul, kamu boleh menggapai semua keinginanmu dengan kerja keras, tetapi untuk saat ini, gitu ya, untuk saat ini kamu harus belajar untuk menginginkan hal yang sedikit, untuk menginginkan hal yang kamu miliki. Itu saja. Ketika kamu tidak bisa mempraktekkan atau tidak bisa mengendalikan keinginanmu untuk memiliki hal yang kamu miliki, maka kamu tidak akan pernah merasa kaya seberapa banyak pun uang yang akan kamu miliki di masa depan. Gitu ya, karena kekayaan itu di dalam stoikisme bukan diukur dari berapa banyak rupiah, berapa banyak dolar yang kau miliki, tetapi keinginan. Jadi yang harus kita kendalikan sekarang itu keinginannya, bukan tidak boleh menggapai keinginanmu, gitu ya. Karena kadang-kadang keinginan itu bukan keinginan untuk bekerjanya, bukan, tetapi keinginannya itu kita berpikir keinginan untuk mendapatkan uangnya, sampai kita lupa bahwa kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan, yaitu pekerjaan atau melakukan pekerjaan dengan baik, gitu ya. Kadang kita lupa motivasi kita masuk perusahaan bagus itu untuk apa? Bukan untuk mendapatkan gaji, tetapi untuk bekerja. Maka yang harus kita latih adalah keinginan untuk bekerja, bukan keinginan untuk mendapatkan berapa banyak gaji atas kerjaan kita. Gitu ya. Jadi yang harus kita latih itu adalah keinginan kita, mengendalikan keinginan kita. Agar apa? Agar kita bisa menjadi seorang stoik yang kaya. Yang merasa kita memiliki semuanya, gitu. Karena yang kita inginkan adalah hal yang sudah kita miliki, bukan hal yang belum kita miliki. Jadi kendalikan keinginanmu, latih semua, latih setiap saat untuk mengendalikan keinginanmu, gitu ya. Ketika kamu bisa melatih keinginanmu, maka
percayalah kamu akan menjadi orang yang paling kaya di dunia. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @bahagia ala stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @bahagia ala stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.